Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunikasi Budaya Positif serta rekan-rekan oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME Cipayung Kabupaten Grobogan. Hari ini akan mulai untuk mendefinisikan tentang budaya positif. Untuk mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru dari SD Negeri 4 Labu, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini, di siang hari ini kita masih bersemangat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME sebagai peserta CGP Angkatan 9. Lambu Kabupaten Grobogan, waktu dan tempat kami persilakan. Dewan itu memperhatikan minat bakat siswa dan diperhatikan perkembangan siswa setiap tahapnya, mulai dari fase A, fase B sampai fase C. Juga didukung oleh psikologis anak itu sendiri. Nah, bagaimana mereka bisa kita juga sudah melakukan di dalam kelasnya. Disadari atau tidak sadari pada saat kita pembelajaran itu, guru itu merasa tergoda untuk banding-bandingkan prestasi belajar anaknya, dibandingkan anak ini cepat, anak ini tidak bisa belajar, tidak bisa baca. Ini padahal ini adalah tidak benar. Tanpa memahami bagaimana sebetulnya prestasi belajar anak itu mesti dilihat secara utuh dalam konteks perkembangan siswanya itu. Sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi yang dimana suasana atau kondisi belajar kita itu berbeda dengan siswa lain. Ini pasti kita alami, baik di rumah atau di dalam sekolah. Bagaimana maupun minat belajarnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru, kita sudah harusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya yang masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua, guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Di dalam pembelajaran kita kenal, ada anak yang suka mengandalkan auditori. Dia senangnya itu mendengar saja. Modelnya ada beda-beda. Nah, cara pembelajaran yang benar ini tidak disamaratakan. Contoh seperti ada kalau kita melihat pertandingan sepak bola, kemudian di atasnya ada pagar. Di situ ada anak yang tingginya masih 90 cm, tidak bisa melihat. Kemudian ada anak yang tingginya 120 cm bisa melihat. Ada orang yang dewasa bisa melihat pertandingan sepak bola. Nah, dalam menerapkan pembelajaran apakah kita sama? Tentu beda. Karena mereka perlu kebutuhan yang sendiri-sendiri. Yang mungkin yang masih kecil, yang tingginya 10 cm, supaya bisa melihat pertandingan bola dengan cara bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu? Ya, diberikan apa? Pijakan supaya bisa melihat pertandingan sepak bola. Kemudian yang sudah melihat belajarnya juga tidak usah pakai pijakan lagi. Kalau kemudian pijakan akan terlalu tinggi dan tidak enak. Nah, seperti itulah bagaimana kita itu memberikan pembelajaran di kelas dalam menerapkan strategi pembelajaran yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran
berdifferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Oke. Maka berdifferensiasi ini adalah pembelajaran di sini adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan tersebut di dalam pembelajaran dalam kelas sebagai pengetahuan yang ada dalam tema. Ini tentang paradigma baru di dalam pembelajaran berdifferensiasi. Lanjut kita, Bapak Ibu, kita akan melakukan materi yaitu tadi ya paradigma ini yang sering kita kenal dengan juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini negatif juga ada manfaatnya, yang positif juga ada manfaat. Tetapi pada ilmu tersebut ternyata yang membuat bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ini yang salah. Kadang kan dengan siswa, karena kita itu lebih dewasa, kadang siswa harus mengikuti kehendak kita. Nah, hari ini harus kita selesaikan materi halaman sekian sampai sekarang. Ini sekarang sudah tidak boleh seperti itu. Kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu? Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, bahwa manusia itu ada kebutuhan sama. Ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin Bu Ulfa, Bu Rina akan beda kebutuhan di dalam kelas. Semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin setiap siswa itu akan memiliki impian yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, supaya orang itu sama dengan itu. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi teori kontrol tentang dunia itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Setiap aktivitas yang kita laksanakan itu ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa kita itu sebenarnya yang bisa memerintah diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan yang gagal. Ini harus menggunakan pola motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tujuan pendidikan. Itu apa? Menciptakan disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Kira-kira kebajikan universal itu kebajikan yang pada umumnya. Pada umumnya, contoh umumnya di sekolah itu masuk dengan tepat waktu. Nah, itu termasuk universal. Berkata jujur, ya, itu jangan seperti itu. Kita lanjutkan. Ini nilai kebajikan ini sudah kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Orang Amerika sama mengatakan ini ada nilai kebajikan. Orang India, Malaysia, orang Arab, kalau orang berkata baik, berkata dengan ramah, ini adalah nilainya adalah nilai kebajikan. Ini sudah tepat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, benar diri dan kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan di itu
iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lah, kebutuhan dasar manusia ini sebetulnya apa sih yang kita ketahui? Sebenarnya kebutuhan dasar kita ini sebenarnya sudah kita sering lakukan, tetapi sehakikinya ini adalah kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis, kondisi kebutuhan badan dan kebutuhan jiwa yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 menurut William Gibson. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang yang diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Setiap orang itu mesti mulai dasar ini. Ada anak tadi pagi yang melakukan pertengkaran. Itu sebenarnya ada hakikatnya itu memang ada penguasaan. Sing gede juga pengen menang, sing cilik juga pengen menang. Itu adalah dasar manusia, dasarnya manusia. Bertahan hidup. Kalau kita lihat di Afghanistan, mereka itu berjuang untuk bertahan hidup. Kalau di Indonesia, Palestina ya. Kalau di Indonesia bertahan hidup, iya sama, bekerja sampai ke Jakarta, sampai pekerjaan apapun untuk mencukupi kehidupannya. Kesenangan, kalau akhir tahun holiday, itu kita butuh seperti itu. Kalau di dalam keluarga, kalau Pak Adi sang istri mungkin setiap minggu menuntut, Pak Adi kita jalan-jalan healing. Itu kebutuhan hidup. Kamu nggak dituruti, rasanya sumpah. Gak berstatus. Ya, ini sudah dasar manusia itu, kita jadi kebutuhan. Pokoknya malah dituruti. Pokoknya model-model. Pokoknya kiwatan ini tangganya semelak di kesepian ya. Kemudian kebebasan. Ini manusia hakikatnya yang tidak boleh terperangkap. Kepunya bebas. Contoh saja, kita absen jam 7 sampai jam 2 lebih seperempat. Itu rasanya biasanya kudu dapat tuh. Ini manusia. Kepengennya itu bebas dan kasih sayang. Ini kasih sayang ini selalu harus kita munculkan terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap saudara-saudara kita. Ini perlu. Karena kasih sayang itu adalah fundamental. Bagaimana melakukan sesuatu tanpa kasih sayang? Berarti ini artinya kita tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam melakukan refleksi, kita melakukan dalam kehidupan, perlu adanya motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menjadi tidak nyaman atau geman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini sebagai motivasi dan untuk menjadikan orang mereka ingat dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, seperti jenis hukuman menyakitkan. Pernahkah kita seperti ini? Hukuman menyakitkan. Pernah yang menyakitkan ya? Tanpa harus kita hukum, kadang kita cukup menyampaikan kalimat yang menyakitkan itu kadang menjera di hati itu sampai berbulan-bulan. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak nyaman, murid menjadi takut. Wah, guru teko.
langsung silent ke kelas. Guru loh dengar suara sepatu dari belakang. Itu ngerti murid suara tapak dodok itu tidak. Itu kan ini jangan seperti ini, jangan membuat murid menjadi takut. Usahakan kehadiran kita itu membawa keceriaan, kebahagiaan. Hore, guru datang. Ada enggak ya? Coba nanti kita. Atau hukuman yang memaksa. Paksa. Sisok sing ragu opot kudu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Murid menyebut kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terima kasih. Penghargaan, ternyata ini di penghargaan itu tidak efektif. Kenapa Bapak Ibu? Penghargaan tidak efektif. Anak-anak, besok lagi kita akan ada materi. Nanti yang bisa nilai 100, Bu Guru akan memberikan tekoteh. Tekoteh. Pokoknya hari itu mempersiapkan diri anak-anak. Berbagai cara. Jalur warna ibu Setelah hari kedua tidak ada berita bahwa akan ada tekoteh. Waduh, anak-anak yang santai, nah, ini ternyata tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri, tidak boleh. Mematikan kreativitas, membentuk dan sistem ranking. Sekarang masih ada ranking kan? Untuk ditap di dalam rapat tidak boleh, tidak boleh. Tapi ternyata wali itu kepingin, ini kan miskonsepsi bahwa anaknya itu rata-rata memakai hitungan kuantitatif. Keberhasilan anak itu hitung dengan kuantitatif. Ini yang salah kaprah. Harusnya putra putrinya itu harus dihitung melalui kualitatif. Kualitasnya bagaimana? Anak lancar membaca, anak bisa memahami dan bernalar kritis. Ini yang perlu kita pahamkan terhadap anak. Konsep disiplin, konsekuensi. Penguatannya jangka pendek jelas. Anak besok kalau terlambat konsekuensinya harus seperti ini. Nah, ini hanya jangka pendek, tidak secara kontinu dan lama dan awet. Perlu ada monitoring berkelanjutan, stimulus, perlu murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merebut kesalahannya. Yang paling bagus ini adalah restitusi. Apa restitusi itu? Ini akan munculkan murid akan bertanggung jawab untuk perilaku. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan visi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan kondisi murid supaya dia memperbaiki kesalahan mereka. Kira-kira anak-anak sering membuat kesalahan tidak? Sering. Bu Guru? Sering juga. Berarti restitusi itu tidak hanya anak dan anak-anaknya, tapi juga kita semuanya. Contoh apa yang kesalahan apa yang ada di kelas panjenengan, kemudian restitusinya itu bagaimana? Kira-kira kami bisa diberi gambaran contohnya di kelas 5. Contohnya seperti apa? Untuk yang restitusi di kelas 5 permasalahan ya Pak Din ya. Yang biasa. Yang simpel saja. Seperti misalnya ada anak yang sering terlambat. Itu kalau menurut
dari ciri-ciri segitiga restitusi kan kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita cari tahu kenapa toh anak ini kok sering terlambat. Tapi yang sering di kelas 5 untuk tahun ini itu bukan karena sering terlambat tadi, tapi sering tidak masuk tanpa izin. Kalau tahun kemarin sering terlambat, kalau tahun ini sering tidak masuk tanpa izin. Itu saya biasanya kalau seperti itu saya tanya anaknya dulu, kenapa kemarin tidak masuk tanpa ya bu guru atau tanpa bagaimana. Terus setelah itu saya konfirmasi dengan orang tuanya. Misalnya kenapa tuh anaknya kok tidak sekolah tanpa diizinkan dulu atau bagaimana. Nah dari situ kan kita bisa misalkan dengan cara besok kalau misalkan anaknya susah dibangunkan, kan rata-rata ibu itu bilangnya saya sudah pergi kerja bu, anaknya di rumah. Nah di rumah itu anaknya dengan siapa? Nah kan bisa dikatakan titik kan bangunkan, misalnya sama si bayi, tapi rata-rata sama si bayi anaknya tidak mau bangun. Itu kalau sama si bayi wes seperti tidak usah dibangunkan, tidak usah sekolah sekalian, kan akhirnya kan tidak masuk tanpa izin. Nah itu dari tahapan segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas dulu, terus kemudian kita validasi tindakan yang salah dari si anak itu, terus keyakinan keras mana yang dia langgar dalam misalkan sering tidak masuk tanpa izin, berarti itu keyakinan kelas mana. Tapi sebelumnya kan kita sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Itu dari kelas 5, contoh simpelnya saja Mbak. Berarti anak terlambat, kemudian melakukan segitiga restitusi, dan hasilnya bagaimana? Setelah 2 hari? Hasilnya cukup efektif. Kalau yang saya terapkan, misalnya ada beberapa anak saya yang sering tidak masuk, tapi saya juga di dalamnya ada unsur ancaman sedikit Pak. Saya ada unsur ancaman, misalnya dengan kata-kata besok kalau dalam minggu besok tidak masuk lagi tanpa izin 3 kali atau 4 kali tak panggil orang tuamu. Nah seperti itu ada unsur ancaman. Di dalam kelas 5 itu hanya 1 anak atau beberapa? Yang sering tidak masuk tanpa izin itu kelas 5 ada 3. Yang satu itu ibu di luar negeri. Yang satu itu katanya ibu jaga toko. Yang satu lagi itu kadang itu simbahnya. Jadi tidak jelas seperti itu. Tapi saya masuk ke orang tuanya biasanya. Jadi yang diterapkan Bu Tri itu orang sedikit diskusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, berarti menyayangkan bagaimana yang itu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menyayangkan keyakinan. Setelah itu dilaksanakan ternyata berhasil. Setelah itu anak bisa masuk kelas tepat waktu. Mungkin kalau di kelas 1 selain tadi kelas 5 itu sering terlambat. Kalau kelas 1 apa permasalahannya? Ini yang tidak bisa menginspirasi, tapi yang biasa terjadi itu apa? Kelas 1. Kalau kelas 1 kan jumlah siswanya pada tahun ajaran ini laki-lakinya 20, perempuannya ada 12. Jadi permasalahan yang sering terjadi itu karena banyak laki-lakinya, kalau saya tinggal 5 menit aja itu sering bertengkar. Sering bertengkaran di dalam kelas. Ya, bertengkar. Ya. Kemudian setelah itu ibu menjalankan restitusi itu bagaimana? Solusi yang saya jalankan berdasarkan segitiga restitusi, di tahap pertama kan menstabilkan identitas. Jadi anak saya panggil dulu satu persatu. Dari satu anak itu saya tanyakan, tadi ada apa yang terjadi, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ya, saya istilahnya ngerai-ngerai, tidak apa-apa, kita semua pernah salah. Ya. Kemudian saya tanyakan, kenapa sampai melawan itu? Jadi satu dulu saya tangani, baru satunya saya tangani seperti itu
menstabilkan identitas. Kemudian tadi saya tanya Anak-anak di kesalahannya apa, kenapa tidak di gitu. kelas atau dipanggil ke kantor. Satu-satu setelah anak-anak itu reda. Jadi tidak pada saat itu. Kalau pada saat itu saya minta bermaaf-maafan dulu untuk sementara seperti itu. Tapi nanti ketika istirahat baru saya panggil satu. Satunya sudah istirahat, satunya masih. Saya tanya seperti itu, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk kelas 1, keyakinan kelas itu saya buat cukup simpel. Jadi 3 saja secara garis besar. Yang pertama tentang meyakini adanya kebersihan kelas. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati. Kemudian yang ketiga itu tentang ketertiban atau keamanan. Nah ini kebetulan yang dilanggar mereka itu seringnya itu saling menghormati. Baru kalau satu sudah terselesaikan, satunya saya panggil. Setelah itu dua-duanya. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Yang kelas 1 dan SD ini cukup unik. Tapi itu ternyata real nyata yang ada di lapangan. Karena Bapak Ibu sudah melakukan, tidak sadari kita sudah melakukan restitusi yang ada di sekolah atau di kelas pelajaran. Kemudian kalau kita melihat ada 5 posisi kontrol yang berpusat pada murid. 5 posisi kontrol ini dibarusankan oleh Denny Gusen yang bunyi di dalam bukunya adalah Restoration School Discipline pada tahun 8. Itu yang pertama adalah penghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kadang kita terjadi seperti ini. Kita mengucap yang tidak enak terhadap anak itu termasuk hukuman secara verbal. Senantiasa mengatakan bahwa setelah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru melakukan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini kadang tidak sadar seperti itu. Selalu pasti, yang terakhir adalah selesai. Ini bukan harus selesai. Nah, ini seperti itu termasuk jenis hukuman. Kemudian pembuat paksa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan jaminan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut ini akan seperti contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini lembut tapi akan menghakimi anak. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ya, ini tidak harus seperti itu. Kemudian menurut teman, guru adalah posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kemudian pemantau, manajer. Ini yang paling penting adalah di posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertahankan gerakan mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dan simbol teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita tidak memberikan murid kita menjadi manusia yang berdikar, mandiri betul, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer. Manajer itu adalah sebagai pemimpin, supaya apa yang kita lakukan ini anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Pada 5 posisi faktor restitusi tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang sering dilakukan itu di posisi yang mana?
Buri di posisi apa? Posisi ada ini. Kalau di kelas Saya dengan saat ini saya menjadi di penghukum Pak. guru. Karena apa Pak? Kelas 3 itu dikasih tahu satu kalimat, wah langsung jadi kan kalau nggak dihukum ya gimana ya Pak ya? Apalagi ditinggal ke kantor sebentar, minum lah atau apa, terus keluar. Nah, terus dari jalan mau ke kelas, muridnya tuh Burina. Terus yang di dalam itu kayak nggak percaya, pada minta kayak mau lihat model atau apa gitu. Iya. Dan nggak Kaget ya. Ternyata bisa daftar guru gratis. Ini yang disarankan adalah memakai apa tadi Mbak Ibu? Posisi manajer. Manajer itu murid itu merasa tidak besar, tetapi dia bisa mengembalikan keadaan semula menjadi yang posisi yang baik. Itu adalah manajer. Manajer ini sangat anak tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa itu terlalu bagaimana, tapi dia itu nyaman dengan apa yang disampaikan kepada bapak gurunya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini harus melalui aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita sampai juga ya. Ayo, anak-anak yang tidak membawa topi baris depan. Ternyata kita itu. Ya kita kan kedua kita perbaiki ya Bapak Ibu, kita perbaiki. Tapi ya lucu anak-anak seperti itu ya gimana ya. Tapi karena teorinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau pemantau kamu sudah melanggar ada aturan dan konsekuensinya. Karena kita sebagai pemantau. Teman, Zahra yang penting buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Saat ini tidak salah, kamu salah tidak apa-apa. Tapi isu jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai teman, disiplin. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ini saya sudah sering dengar ya di kelas. Yang benarnya adalah ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu mana? Uangnya bisa kita latihan berkali masalah itu bisa ya? Latihan. Nah, wah ada melayu ya. Tapi coba kita praktekkan. Nah, kira-kira kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Coba besok kita praktekkan seperti itu. Kira-kira mungkin anak-anak juga deh, apa malah lapor. Ternyata yang disarankan seperti ini. Ini adalah contoh, ini posisinya di kita nih. Contoh siswa yang tidak memakai atribut bahkan di saat upacara bendera. Mungkin ada pendapat bagaimana supaya kita masuk di sesi ini sebagai manajer. Kira-kira mampu enggak? Bu Ika, suaranya Bu Ika. Kan setiap makanan itu kan ada. Ayo anak-anak yang tidak pakai topi, baik. Kalau ini mencoba jenengan mimpi itu adalah sebagai manajer. Kira-kira apa yang Bu Ika menyampaikan pada anak yang tidak memakai atribut upacara? Terima kasih atas waktunya.
kita perbaiki kemarin yang penghukum itu ya Pak. Contoh kalimat yang diutarakan. Contoh kalimat yang kita utarakan lebih baiknya jika kita misalnya membuat barisan sendiri, nah itu yang tidak memiliki tidak beratribut lengkap tadi. Kemudian kita Bisa sendiri di depan atau di samping? di samping, Di samping. biar mereka sama dengan temannya, tidak didiskriminasikan sendiri di depan. Mereka juga supaya tidak takut. Iya. Nah, kemudian kita mendekati mereka, kemudian membina. Kenapa kamu tidak membawa topi? Alasannya apa? Kemudian apakah minggu depan kamu akan melakukan kesalahan lagi atau memperbaiki lagi? Nah, kalau memperbaiki, ya sudah jangan dilakukan lagi. Kemudian kalau kalian memang mau memperbaiki kesalahanmu ini, maka besok harus lengkap, beratribut lengkap saat upacara. Itu ya, jadi dari kalimat-kalimat tersebut mungkin dulu karena kan belum kita laksanakan ya Pak. Mungkin mereka juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nanti akan memakai topi dan atribut yang lengkap begitu. Terima kasih. Coba besok kita coba tekan ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini adalah cerita setelah itu ada diskusi, kemudian kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya lihat di kelas saya itu saya tetapkan ditulis, kemudian caranya kita membuat keyakinan itu dengan anak-anak kita tanya kira-kira apa yang harus kita sepakati bersama. Mengapa kita beri peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini ada pertanyaan normatif kepada anak. Mengapa kita beri peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena dia menjadi kebutuhan, mereka akan berpikir sendiri. Kemudian berdiskusi tentang peraturan yang ada di kelas, diskusikan. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Aturan-aturan tadi seret aturan, kemudian diyakini sebagai peraturan. Kemudian menempelkan nilai mas di dalam kelas itu dididik. Ini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Lebih abstrak daripada aturan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, selalu positif dan menentukan anak. Sedikit saja biar mudah diingat, jangan banyak-banyak. Kalimatnya tidak usah wajar. Ya. Dapat diterapkan di kelas, jangan membedakan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Setiap anak ditanya semuanya. Si A, si Zahra, si Buti, dia untuk menyuarakan. Kalau dia tidak berani ngomong, mereka ditulis di kertas kemudian disampaikan kepada gurunya. Yang terakhir ini adalah segi institusi. Ini yang kita lakukan tadi sudah kita sampaikan di tengah. Ada beberapa peristiwa yang di kelas, kemudian contoh di kelas 1, kelas 5, kemudian kelas 3 tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Anak merasa dia tidak sendiri. Kadang kan kalau kamu salah ditanggung dia sendiri, tidak boleh seperti itu. Validasinya kan semua pelaku memiliki alasan. Kenapa anak itu melakukan hal itu? Mesti ada alasannya. Yang ditanyakan, digali pertanyaan. Kemudian menaikkan keyakinan. Di kelas tadi yang saya terangkan, ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum?
termasuk penyampaian dari kami. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat pada kita semuanya dalam rangka menyampaikan pengalaman dan pengalaman budaya positif. Terakhir kami minta refleksi penyampaian hari ini, mungkin kita yang harus kita ambil gali kita sebagai dosen ke depan. Kami minta dua Bapak Ibu guru untuk memberikan pendapat. Guru kelas 6, Bu Ida, silakan. Dan satu guru mapel nanti. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Saifuddin. Yang dapat saya simpulkan materi hari ini yaitu bahwa ada 5 posisi kontrol terpenting, tapi kita sering mengabaikan mana yang seharusnya dan sebaiknya kita laksanakan, yaitu sebagai manajer. Dan karena kita manusia biasa yang terkadang di rumah itu sudah jenuh, penat, sebel, sampai sekolah masih harus bertemu anak-anak. Ketemu masalah kedua di sekolah. Oke, seperti itu misalnya. Kemudian kita sudah memantapkan hati untuk menjadi seorang manajer dari rumah, loh. Tapi tiba-tiba di jalan itu ketemu masalah, sampai sekolah ketemu masalah, akhirnya berubah menjadi pembuat rasa bersalah, berubah menjadi seorang penghukum. Seperti itu, Pak. Jadi hari ini saya belajar lebih banyak lagi dan akan memantapkan diri lagi untuk mengubah posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Jadi menyimpulkan orangnya pada posisi manajer ya, bukan penghukum. Jadi kita hindari. Yang kedua dari guru mapel, guru mu'arifah, silakan. Pak Adi, biasanya kalimat cinta atau kalimat yang berarti silakan. Ya, betul Pak Adi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Refleksi hari ini seperti kemarin-kemarin juga, jadikan sesuatu itu sebagai tantangan untuk kedepannya. Jangan jadikan sebagai beban, agar kita dapat terus berkembang. Terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Bapak Ibu, terlebihnya baik kami sampaikan destinasi pada siang ini, mudah-mudahan menjadi manfaatnya bagi saya pribadi dan semuanya Bapak Ibu sebagai institusi penggerak pendidikan di Lembaga Pendidikan. Mohon maaf dari kami mau sebagai sebagai Universitas Pakarbu sebagai kata sembilan kami berdoakan mengucapkan pertanyaan terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf sekali atas kekurangan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan ke pembelajaran. Terima kasih. Demikian tadi paparan materi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Saifuddin SPDI ME. Untuk kesimpulan kita hari ini dari penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin SPDI ME. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Dari yang kita lakukan selama ini di kelas, sedikit memberi tambahan untuk Bapak Saifuddin yang harus kita hindari pada 5 posisi kontrol ini adalah posisi 1, 2, 3, yaitu posisi penghukum, terus kemudian pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Itu harus dimiliki kita sebagai guru sebetulnya. Terus kemudian tahapan segitiga restitusi bisa kita terapkan untuk menstabilkan anak agar anak bisa kembali ke komunitasnya dalam keadaan yang lebih baik.
yang selanjutnya dalam penerapan adanya hukuman dan reward terhadap anak, kita minimalisir sedikit. Hukum penghargaan atau reward itu bisa kita berikan secara klasikal, jangan diberikan secara per orang di hadapan semua anak. Itu dapat mematikan kreativitas anak. Dari semua tahapan yang diseminasi hari ini, semoga kita sebagai guru bisa memberikan contoh yang terbaik, dan sebagai agen transformasi pendidikan yang di pendidikan guru penggerak, kita bisa memberikan contoh untuk yang lain. Guru penggerak itu bukan guru yang pandai, bukan guru yang paling pintar, tapi guru penggerak adalah transformasi pendidikan menuju pendidikan merdeka belajar. Terima kasih untuk hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu bisa